Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam era kesibukan yang melanda sebagian umat muslim di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan Bandung, ada kalanya kita selalu merasa lelah dalam menjalani semua aktivitas yang kita rasakan. Aktivitas tersebut selalu bertambah banyak dan tidak pernah bisa berhenti. Pikiran dan hati seringkali merasa kosong dan tanpa arah tujuan yang jelas. Tanpa kita sadari, itu adalah sebagian dari tanda-tanda hati yang lelah dan sakit. Hati di dalam diri seseorang manusia merupakan bagian yang sangat penting. Allah Ta'ala memberikan perhatian yang besar pada kondisi hati setiap hambanya. Hati yang dijaga dengan baik akan senantiasa memancarkan kekuatan iman dan semakin tenang dengan melakukan kebaikan-kebaikan, terutama saat mendengarkan ayat-ayat Allah yang dikumandangkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Dari ayat tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa hati seorang muslim akan semakin hidup dalam ketaatan kepada Allah jika istiqomah tiada henti. Namun, seringkali seorang muslim mengabaikan pentingnya masalah hati karena iman yang belum kuat. Padahal kebahagiaan seorang muslim sangat ditentukan oleh keadaan hatinya. Oleh karena itu, setiap muslim harus memahami masalah ini dengan baik. Karena jika tidak, hati yang sangat penting ini terkontaminasi oleh sifat-sifat yang buruk yang dapat membahayakan seperti kemunafikan, bahkan kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Sebelum hati kita menjadi mati, maka yang harus kita lakukan adalah segera menyembuhkan hati kita. Untuk menyembuhkannya ada sedikitnya 4 cara yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah, yang pertama, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya kita bisa dengan banyak mengucapkan zikir dengan kalimat La ilaha illallah. Amalan ini baik dilakukan setelah sholat fardu, karena kalimat zikir ini selain dapat menjadi pengobat hati, sekaligus dapat menjadi penolong di saat kita menuju sakaratul maut. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang pada akhir hayatnya mengucapkan La ilaha illallah, ia masuk surga." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua adalah banyak merenungkan atau mengingat kematian orang-orang yang terdekat yang berada di sekitar kita. Jika kita perhatikan, mungkin ada di antara mereka yang meninggal dalam keadaan hati yang mati, di mana jarang sekali mereka mengerjakan sholat 5 waktu, jarang membaca Al-Quran, memiliki sifat pendusta, dan lain sebagainya. Ada pula orang yang meninggal dalam keadaan hati yang sehat, di mana ia selalu menjaga sholatnya, selalu berzikir, dan selalu menjaga adabnya terhadap orang lain.
Maka bagi mereka yang menanam kebaikan, mereka akan menuai hasil yang baik. Akan tetapi, jika mereka menanam hal yang buruk, maka yang mereka dapatkan adalah hasil yang buruk juga. Sehingga ini bisa menjadi renungan bagi kita dan menjadi pilihan, apakah kita ingin menuai hasil yang baik atau yang buruk. Firman Allah dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Kemudian yang ketiga adalah mengunjungi saudara-saudara muslim kita yang saleh. Dalam hadis Ubadah bin As-Samit disebutkan, "Sungguh, aku mencintai orang yang saling mencintai karenaku. Sungguh, aku pun mencintai orang yang saling berkunjung karenaku. Sungguh, aku mencintai orang yang saling berderma karenaku. Sungguh, aku mencintai orang yang saling bersedekah karenaku. Begitu pula dengan orang yang saling menyambung silaturahmi karenaku." Hadis riwayat Ahmad. Ikhwatul iman rahimakumullah. Demikianlah 3 cara sederhana namun sangat manjur sekali untuk menyembuhkan hati yang sakit dan hampir mati. Semoga dengan mengamalkan 3 cara ini, hidayah dan pertolongan Allah akan datang. Dan semoga hajat kita terkabul, serta semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.